HPP gabah Rp6.500 per kilogram. Bulog Bojonegoro akan maksimalkan serapan. Aksi pencurian motor di Gor Tuban terekam CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Saraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk pembelian harga gabah saat ini diharuskan Rp6.500 per kilogram. Menanggapi hal tersebut, Bulog Bojonegoro akan memaksimalkan serapan gabah di kalangan petani tanpa adanya persyaratan apapun. Pemerintah pusat melalui instruksi Presiden beberapa waktu lalu telah menyampaikan perihal pembelian gabah di tingkat petani supaya dibeli dengan harga tidak boleh kurang dari Rp6.500 per kilogramnya. Kabar tersebut tentunya menjadi angin segar bagi para petani, tak terkecuali juga para petani di Kabupaten Bojonegoro. Adanya kebijakan tersebut langsung ditanggapi oleh Perum Bulog Cabang Bojonegoro untuk melakukan serapan gabah semaksimal mungkin di tingkat petani. Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Dharma Atmaja menyampaikan, pemerintah yang mengeluarkan kebijakan kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram bakal ditindaklanjuti oleh Bulog Bojonegoro. Kenaikan HPP gabah sebesar Rp500 ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi petani sekaligus menjaga harga dasar panen. Tak hanya itu, kenaikan HPP gabah kering Rp6.500 per kilogram juga untuk mensejahterakan petani, terutama saat panen raya tiba. Menurutnya, biasanya harga gabah pada saat panen ditawar oleh tengkulak di bawah harga HPP. Jika itu terjadi, tentunya para petani bisa menjual gabah mereka langsung ke Bulog agar mendapatkan harga sesuai HPP Rp6.500 tanpa adanya persyaratan apapun. Ferdian menambahkan, adanya kebijakan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, maka akan menjadi kesempatan Bulog untuk menyerap lebih banyak lagi hasil panen dari komoditas gabah, baik itu dari Kabupaten Bojonegoro, Tuban, maupun Kabupaten Lamongan. HPP 6.500 gabah kering panen ya, itu artinya gabah yang sudah dipanen, ya kan, yang sudah dikemasi terus siap angkut. Jadi itu harga di petani, dan GKP itu adalah semua biaya panen itu masuk di GKP tersebut. Jadi nanti jangan ada understanding ya, berbeda pendapat atau berbeda pemahaman bahwa Pak di bawah itu dibeli di bawah HPP gitu ya. Namun ketika kita cek ternyata memang biaya panen tidak diinkludkan di situ. Jadi Rp6.500 itu sudah include dengan biaya panen, sudah dikemas dan siap angkut. Gitu. Itu ditetapkan per tanggal berapa, Pak? Terakhir di tanggal 24 Januari kemarin. Ya. Oh gitu, Pak ya. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI nomor 14 tahun 2025. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, untuk mengurangi angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang memaksimalkan program pelatihan kerja berbasis skill. Ratusan pekerja pemula mendapatkan pelatihan jahit sepatu dan pengembangan pasar online. Puluhan calon pekerja pemula ini sedang mempraktekkan jualan online di platform digital. Mereka sedang memperagakan aktivitas pasar online di salah satu LPK yang ada di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kota Kabupaten Jombang. Tidak hanya market online yang diajarkan, namun juga keterampilan menjahit sepatu yang menjadi investasi terbesar di Kabupaten Jombang. Calon tenaga kerja ini akan langsung ditempatkan di pabrik-pabrik yang sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah.
Dia Galuh, salah satu peserta, mengaku melalui paket pelatihan jahit sepatu ini, dirinya berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Apalagi saat ini mencari pekerjaan cukup sulit. Dirinya berharap usai lulus bisa langsung bekerja di pabrik yang diinginkan. Apa sih pekerjaan apa yang ingin dicari? Jahit sepatu. Kan saya juga belum pernah punya skill jahit, makanya mau daftar di sini. Pengen bisa jahit. Apa kesulitannya tadi di awal-awal belajar jahit ini? Kesulitannya ya kayak pasang-pasang benang, terus jahit yang belok-belok, zigzag gitu yang agak sulit. Isawan Nanang Risdianto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang mengatakan pihaknya terus melakukan terobosan untuk mengurangi angka pengangguran. Salah satunya menggelar pelatihan berbasis kebutuhan investasi di Jombang. Pabrik sepatu saat ini menjadi penyerap tenaga padat karya paling tinggi di Jombang. Sehingga pihaknya terus mendorong pelatihan secara gratis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini saat ini industri yang cukup padat karya yaitu terkait jahit sepatu dengan kebutuhan mencapai turnover-nya sampai di atas 1.000. Sehingga kami dari Dinas Tenaga Kerja bersama dengan LPK yang ada di Kabupaten Jombang ini melakukan pelatihan dengan 3 target, yaitu pelatihan terkait dengan kemampuan keterampilannya, kemudian yang kedua terkait dengan sertifikasinya. Jadi teman-teman yang kita latih ini adalah nanti mendapatkan sertifikasi BNSP. Dan yang terakhir tentunya bahwa teman-teman dari LPK juga membangun jejaring dengan industri yang ada di Kabupaten Jombang, ini nanti bisa ditempatkan di perusahaan-perusahaan. Selama ini Dinas bekerja sama dengan perusahaan dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan skill calon pekerja. Peningkatan skill ini penting untuk mendukung produktivitas pekerja saat masuk dunia kerja. Saiful Ma'alimin, JTV, Jombang. Sementara itu pemirsa, sebanyak 152 siswa SMK se-Kabupaten Bojonegoro unjuk gigi mengikuti lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat kabupaten. Kompetisi tahunan ini akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2025. Lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat SMK se-Kabupaten Bojonegoro resmi dibuka di SMK Negeri Kasiman Bojonegoro Selasa siang. Sebanyak 152 peserta dari Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Bojonegoro mengikuti lomba ini. Kompetisi ini merupakan agenda tahunan untuk memberikan wadah sekaligus fasilitas kepada siswa untuk berkompetisi menunjukkan bakat dan kemampuannya. Kegiatan ini akan ada sebanyak 143 personil lomba yang terdiri dari 114 peserta SMK dan 29 peserta dari sekolah menengah atas. Dari jumlah tersebut terdapat 152 peserta lomba karena dari 36 bidang lomba yang diadakan di LKS SMK Kabupaten Bojonegoro ada kategori individu dan kelompok. Ketua Panitia Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMK Abdul Fatah mengatakan, kegiatan ini digelar mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2025. Nantinya akan diambil juara 1 dan 2 untuk dikirim mengikuti seleksi tingkat provinsi dan jika lolos menuju ke tingkat nasional. Abdul Fatah menambahkan untuk bidang lomba provinsi sendiri nantinya akan ada sebanyak 55 bidang lomba dan tingkat nasional terdapat 37 bidang perlombaan. Agenda hari ini terkait dengan LKS Dikmen meliputi SMK, SMA, MA, MAK tingkat Kabupaten Bojonegoro 2025. Pembukaannya hari ini di SMK Negeri Kasiman. Sedangkan pelaksanaan ada yang mulai hari ini dan terakhir sama dengan tanggal 13 Februari 2025. Setelah itu nanti akan kita ambil juara 1-2 untuk diikutkan LKS tingkat provinsi. Insya Allah provinsi akan dilaksanakan di bulan April di Kota Malang. Sedangkan LKS nasional bila mana ada yang sampai bisa masuk ke LKS tingkat nasional akan dilaksanakan di bulan Juni, tempatnya di DKI. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro Tuban, Hidayat Rahman mengatakan, dalam LKS kali ini berbeda karena tidak hanya diikuti oleh SMK saja, melainkan juga diikuti dari SMA.
sehingga nantinya akan menjadi kekuatan penuh dari Kabupaten Bojonegoro untuk tetap terus bisa melaju hingga ke tingkat nasional. Dikmen 2025 ini bedanya dari tahun kemarin gimana sih Pak? Terima kasih. Jadi tahun 2025 ini kebangkitan daripada SMK, karena tahun sebelumnya LKS itu hanya diikuti yang berbasis kejuruan. SMK baik negeri maupun swasta, MAK. Nah, kalau sekarang sesama SLTA-nya, jadi kita itu boleh mengikuti apa sebenarnya yang dikandung agar para anak-anak yang punya talenta multi talenta itu bisa mengikuti baik di SMK maupun di SMA atau di jurusan jalan, sehingga akan menjadi endingnya akan menjadi kekuatan penuh dari kabupaten atau kota yang akan mengikuti lomba ke tingkat berikutnya. Oleh karena itu Bojonegoro tahun ini sangat luar biasa, pesertanya juga luar biasa dan tempatnya juga sangat luar biasa. Oleh karena itu kita berdoa, baik teman-teman media, ayo kita doakan anak-anak yang sedang bertarung 11, 12, 13 ini mudah-mudahan tidak hanya juara di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nanti sudah mencetak rekor tersendiri di tingkat nasional. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, aksi pencurian motor di Gor Tuban terekam CCTV. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Begawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Aksi pencurian sepeda motor di area parkir di Gor Ranggajaya Anoraga, Kabupaten Tuban terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku menyatroni area parkiran kemudian dengan santai mendorong sepeda motor Beat yang ditinggal oleh pemiliknya. Beginilah gelagat dua pelaku aksi pencurian motor di Gor Ranggajaya Anoraga, Kabupaten Tuban yang sempat viral di media sosial. Terekam jelas dalam kamera CCTV, kedua pelaku dengan santai menggondol satu unit sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya dengan cara didorong. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 8 Februari sekitar pukul 7 malam. Nampak satu pelaku menyatroni area parkir untuk mencari sasaran. Tak lama kemudian pelaku lainnya datang dengan mengendarai motor Vario berwarna merah. Selanjutnya pelaku langsung menggondol satu unit sepeda motor Beat yang ada di area parkiran. Pelaku membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Pasca kejadian, korban berinisial D, 20 tahun, warga Kecamatan Tuban Kota, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres setempat. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander menjelaskan dari beberapa rekaman CCTV yang dikumpulkan terdapat beberapa identitas yang dicurigai. Selanjutnya, petugas akan melakukan penangkapan serta upaya penyidikan lebih lanjut. Itu korban datang di Gor itu jam 7, 19.00, kemungkinan waktu hilang antara jam 19.00 sampai jam 8. Jadi pada saat ini kami sudah melakukan penyelidikan, identifikasi pelaku bahwa setelah keluar dari Gor ini pelaku berjalan ke arah utara, kemudian kami ikuti CCTV kemungkinan arah larinya pelaku ini. Jadi untuk identifikasi pelaku ini kami sudah ada beberapa nama yang kami curigai yang memang sudah pemain, sudah pelaku lama ini. Untuk tindak lanjutnya tentu saja segera kita lakukan penangkapan dengan upaya penyelidikan lebih lanjut. Itu 2 orang ya, Dan? Untuk pelaku 2 orang. Jadi untuk curanmor ini
emang kami sampaikan bahwa memang pelakunya rata-rata 2 orang, Mas. Jadi mereka berboncengan dengan sistem hunting. Jadi mana kendaraan yang sekiranya bisa diambil, mereka ambil, karena dengan mereka ini 2 orang berboncengan, selain daripada menggambar kendaraan mana yang bisa diambil, itu juga berguna untuk mereka kabur, escape. Sebulan terakhir, aksi pencurian sepeda motor marak terjadi di Kabupaten Tuban. Modusnya hampir serupa. Pelaku berboncengan dan melihat motor yang bisa diambil. Polisi menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, seorang residivis rekam kamera pengawas atau CCTV mencuri sebuah handphone milik pelanggan warung kopi di Kabupaten Tuban. Pelaku melancarkan aksinya saat korban tengah tertidur pulas. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku. Aksi pencurian handphone terjadi di sebuah warung kopi di Desa Gesing, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku langsung mengambil HP milik korban yang tengah tertidur pulas di warung. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian langsung melakukan identifikasi dan berhasil mengenali pelaku. Pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama ini diketahui bernama Edi, 32 tahun, warga Desa Glodok, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kanit Jatarnas Satreskrim Polres Tuban, Ibda Muhammad Rudi mengatakan, sebelum melancarkan aksinya, pelaku keliling di warung-warung yang ada di kawasan Pantura Tuban. Saat melihat adanya kesempatan dan kondisi dirasa aman, pelaku langsung melancarkan aksinya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena memang tengah menganggur. HP hasil curian pelaku langsung dijual ke counter HP dengan harga normal. Namun pelaku tidak menyadari jika aksinya terekam CCTV. Rekaman CCTV ini viral dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga petugas langsung bergerak cepat melakukan penangkapan. Setelah kita melihat video yang viral, kita lihat wajahnya, karena ini kebetulan residivis pernah dimasukkan di Polres Bojonegoro. Ditahan kurang 10 bulan. Terus tertangkapnya di mana? Gimana? Tertangkapnya di mana? Tertangkapnya di Palang. Jadi kita tadi manual, kita cari informasi jaringan-jaringan, kemudian lokasi kita orangnya lari ke sini kita tahu. Itu ditangkap pas di mana posisinya? Gimana? Ditangkap pas posisinya di mana? Posisinya di warung kopi Palang. Oh, sedang ngopi gitu ya. Siap. Itu sebenarnya ngambil apa aja sih? Ngambil HP, sementara HP. Baru pengembangan beberapa lokasi, tapi belum mengaku. Untuk barang bukti sudah dijual atau seperti apa? Barang bukti sudah dijual. Sudah dijual? Sudah. Cuman dijualnya sesuai harga. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone dan sepeda motor. Satreskrim Polres Tuban saat ini tengah melakukan pendalaman lantaran ada kemungkinan pelaku telah melancarkan aksinya di sejumlah tempat berbeda. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Persinga Ngawi mampu mengemas 3 poin pada awal pertandingan penyisihan grup MM 8 besar Liga 4 Jatim. Bermain di hadapan pendukungnya, Persinga menang tipis 2-1 atas Mitra Surabaya. Permainan impresif ditunjukkan dalam pertandingan Persinga Ngawi versus Mitra Surabaya. Kedua tim saling serang sejak awal pertandingan penyisihan grup MM 8 besar Liga 4 Jawa Timur yang digelar di Stadion Ketonggo Ngawi. Di hadapan supporter, tim Persinga besutan Joko Susilo akhirnya mampu menundukkan perlawanan Mitra Surabaya dengan skor akhir 2-1. Direktur Teknik Persinga Ngawi, Joko Susilo mengaku meski baru 5 hari menangani Persinga, namun ia melihat potensi yang dimiliki cukup bagus, sehingga sebaik mungkin memaksimalkan potensi yang ada. Saya hanya membantu tim, membantu pelatih, membantu pemain untuk memaksimalkan potensi mereka, karena mereka cukup berpotensi. Cuma kan harus kita arahkan dari pemain, dari juga pelatihnya. Dan alhamdulillah juga berjalan baik meskipun ya levelnya belum yang kita inginkan. Semoga nanti ada waktu kita untuk membenahi. Dari melihat pertandingan ini, lini mana yang kayaknya akan menjadi perhatian atau evaluasi yang? Ada beberapa lini yang memang sudah menjadi catatan
saya ya khususnya nanti akan saya sampaikan kepada manajemen, kepada tim pelatih untuk kita perbaiki di selanjutnya insya Allah jika kita nanti lolos. Coach, kalau melihat gol tadi kan kesalahan tim ya. Ya, ini berarti ada yang kurang ini untuk. Ini normal anak-anak muda, jadi dia main pukul gitu. Nah, mereka harus berubah. Jadi bukan tenaga yang utama tapi adalah di pikiran, di otak ini. Sementara itu pelatih Mitra Surabaya, Slamet Sampurno mengakui seringkali terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh anak asuhnya. Kesalahan tersebut ternyata mampu dimanfaatkan tim lawan. Meski begitu, ia melihat kedua tim memang bermain bagus selama pertandingan. Ia menegaskan kembali pada timnya untuk tetap fokus di 2 sisa laga penyisihan. Yang pertama saya ucapkan selamat atas menang Persinga. Memang di pertandingan ketat seperti ini pasti setiap kesalahan itu yang bisa memaksimalkan setiap kesalahan itu yang menjadi pembeda di pertandingan sore ini. Menanggapi permainan dari Persinga sendiri seperti apa? Sebenarnya sama, kedua tim sudah main sama-sama bagus ya. Tapi ya itu tadi yang membedakan adalah bisa memaksimalkan setiap kesalahan lawan. Jadi banyak melakukan kesalahan berarti ya? Terlepas dari di 2 gol tadi memang dari kesalahan kita sendiri. Itu aja. Evaluasi ke depan, Coach? Ya tentunya masih ada 2 pertandingan, makanya saya tekankan ke pemain bahwa untuk pertandingan ini udah selesai. Jadi kita fokus di 2 pertandingan terakhir kalau kita mau mengalihkan tiket di semifinal. Hasil sementara grup MM penyisihan 8 besar Liga 4 Jatim, Mojokerto Putra memperoleh 3 poin setelah menang atas Persikoba Batu 3-0 dan Persinga Ngawi 3 poin setelah menang atas Mitra Surabaya 2-1. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. PUSDA Bojonegoro klarifikasi ambrolnya pelindung tebing Kali Lebak. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro memberikan klarifikasi atas ambrolnya tebing pelindung sungai di Kali Lebak setempat. Ambrolnya proyek senilai 40 miliar tersebut terjadi akibat diterjang banjir besar sebanyak 3 kali. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Kabupaten Bojonegoro memberikan klarifikasi atas ambruknya pelindung sungai di Kali Lebak, Tur Desa Lebak Sari, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas PUSDA Bojonegoro, Heri Widodo mengatakan bahwa pekerjaan pelindung tebing Kali Lebak telah selesai 100% dan tidak ada masalah. Pekerjaan ini rampung pada akhir Desember 2024 lalu. Namun pada awal Januari 2025 terjadi banjir yang cukup besar dan mengakibatkan beberapa titik sliding atau geser. Terkait kondisi itu pihaknya telah berupaya melakukan pengendalian. Namun setelah itu banjir besar kembali terjadi hingga sebanyak 3 kali kejadian. Heri menambahkan pada bagian atas titik ambrolnya pelindung merupakan lahan persawahan yang berada dalam kondisi jenuh air. Ketika Bengawan Solo surut, tiba-tiba pada pelindung tebing terisi air dari bagian atas yang mendorong bangunan. Pihak DPUSDA juga menyebut jika saat ini bangunan tersebut masih dalam masa pemeliharaan, sehingga menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa untuk melakukan perbaikan. Pembangunan tren tebing Lebak Sari adalah bagian dari kegiatan kita sebagai solusi daripada keluhan warga masyarakat yang ada di sekitar bantaran Sungai Bengawan Solo. Ada beberapa titik memang yang menjadi kemarin usulan saran masukan dari kita,
sebenarnya adalah kemenangan dari pusat, tapi karena kita juga alhamdulillah sudah pernah melakukan PKS kerjasama dengan dari besar sebagai pengamat kegiatan ini, oleh pimpinan dan oleh APBD kita lakukan kegiatan itu. Salah satunya adalah di Lebak Sari yang kebetulan pada tahun 2024 ini selesai di daerah Lebak Sari. BUSDA ini resikonya juga kita berhadapan dengan adanya pengendalian daya rusak air, salah satunya adalah kebingungan. Nah, kita ketahui di media massa memang ada sedikit kerusakan daripada pembangunan yang mungkin baru lama kita bangun, selesai finishnya akhir tahun 2024, dan sebenarnya dari pihak rekanan pekerja perencanaan sebenarnya telah dipanggil termasuk pengawas juga oleh BPK kita Pak Iwan, dan telah dilakukan kegiatan penyelesaian. Alhamdulillah tahun 2025 ini pun memang masih dalam masa pemeliharaan. Insya Allah pemeliharaan sampai 1 tahun ya Pak ya. Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian, pada memang kejadiannya itu awal Januari kemarin sudah ada indikasi terjadi sliding itu, utamanya pada daerah-daerah yang di atasnya itu ada memang kebetulan sawah Pak. Ini yang jadi mungkin kita juga dalam ini sebagai evaluasi kita, mohon maaf ini mungkin ada berita yang kurang enak ini, tapi ini sebagai evaluasi kita, dan tentunya mekanisme telah kita lakukan sebagaimana prosedur. Kalau kita memang ada kerusakan justifikasi teknis itu juga kita buat, dan kemarin alhamdulillah pas kebetulan ada sampling dari BPK, dokumen-dokumen terkait sudah kita sampaikan dengan BPK, sehingga kedepannya kita mungkin sebagai evaluasi tentu mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Kita memang ada keputusan tiap hari pengawasan, tapi mohon nanti support dukungan, termasuk mungkin Pak dalam waktu dekat ini kita belum bisa melakukan negosiasi walaupun memang sudah ada rencana untuk pemeliharaan. Namun karena juga menyesuaikan kondisi kita masih musim hujan, dan kebetulan di area yang sliding itu di atasnya ada sawah, sehingga kita menunggu sampai mungkin selesai panen. Ini mungkin beberapa hal yang ingin kita segera selesaikan, tapi tentunya mekanisme apa yang kita sesuai dengan prosedur itu kita lakukan. Mohon dukungan, termasuk nanti saya berharap dari teman-teman termasuk kemudian mungkin insya Allah PKS juga sudah kita kerjasama dengan BPWS. Terus terkait kerusakan ini tidak semuanya Pak, hanya sekitar mungkin 10% dari total 100% yang kita kerjakan. Sebagaimana kita arahan dari pimpinan, karena sampai terjadi kerugian negara. Insya Allah dari rekanan termasuk semua yang terkait, baik itu perencanaan maupun pengawasan bertanggung jawab, dan kita siap mengawal. Mohon dukungan dan supportnya. Sementara itu, perwakilan kontraktor pelaksana proyek Ardiana mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan penanganan lebih lanjut, diantaranya dengan cara mengangkat bronjong agar mengurangi beban dan tidak memperparah sliding. Ardiana mengungkapkan pihaknya diberikan waktu 150 hari kerja untuk melakukan perbaikan. Selain itu, semua material dan alat sudah siap untuk perbaikan. Pihaknya kini menunggu kondisi untuk pelaksanaannya, sebab akses jalan masih digunakan warga setempat untuk bertanam. Bangunan di Lebak Sari seperti apa Mas? Iya, untuk penanganan lebih lanjut, untuk awal kita sudah mengangkat beban bronjong biar nggak terlalu beban di atasnya, itu kita sudah ambil dari posisi awal waktu kejadian, kita sudah bertindak, istilahnya kan sudah mengambil beban itu biar nggak tambah sliding ke arah sungai. Lagi kan untuk penanganan lebih lanjut dari pabrikan yang untuk support kita sudah siap. Kita tinggal nunggu akses untuk menuju ke lokasinya, itu kan masih nunggu pola tanam dari sana, dan kita diizinkan setelah panen, lalu kita bisa action untuk perbaikan CSP yang sliding itu. Untuk target perbaikan berapa hari ini? Untuk itu kita dikasih waktu 150 hari itu perbaikan. Tapi untuk material yang mau digunakan sudah siap. Jadi dari pabrikan, dari vendor pemanjangan sudah ready semua. Ya tinggal tunggu
pola tanam dari petani aja. Kalau petani mungkin sudah panen, kita baru bisa masuk untuk perbaikan. Diketahui berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE menyebutkan, proyek pembangunan pelindung tebing sungai yang berada di Desa Lebaksari dan Desa Tanggungan Kecamatan Borno ini memiliki panjang 980 meter dengan nilai pagu sebesar 40 miliar rupiah. Tim Liputan CTV Bojonegoro. Sementara itu, Pemkab Bojonegoro menargetkan pendapatan sektor pajak pada tahun 2025 meningkat hingga tembus 1 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 970 miliar rupiah. Diharapkan semua pihak bisa berkolaborasi dan mensukseskan agar target tersebut bisa tercapai. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bojonegoro beberapa waktu lalu telah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang dan pajak bumi bangunan di tahun 2025 kepada wajib pajak. Pemkab setempat menargetkan pada tahun ini pendapatan seluruh sektor pajak bisa menyentuh angka lebih dari 1 triliun rupiah. Hal itu disampaikan langsung oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto. Menurutnya pada tahun 2025 ini, target seluruh pendapatan di sektor pajak diharapkan bisa tembus lebih dari 1 triliun rupiah atau meningkat lebih dari 30 miliar rupiah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 970 miliar rupiah. Agar target terpenuhi, semua pihak diharapkan berkolaborasi serta kerjasama. Tak hanya itu, target 1 triliun rupiah ini merupakan suatu tugas yang besar. Apalagi sektor pendapatan dari pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu pemasukan yang bisa dimaksimalkan. Hari ini secara resmi penerbitan SPT PBBP 2 tahun 2025 dan tadi saya menyampaikan beberapa arahan kepada para camat, terutama untuk bagaimana melakukan meningkatkan untuk peningkatan potensi PBB yang ada di masing-masing kecamatan, terutama untuk lewat intensifikasi dari objek pajak PBB yang ada. Untuk target 2025 ini berapa Pak PBB-nya? Total kita 1 triliun. Berapa Kak total seluruh pendapatan dari pajak? 1 triliun 1 triliun lebih. Jadi naik cukup tinggi dibandingkan 2024 yang sekitar 970 miliar ya Pak. Nah yang dari PBB 47 miliar ya Pak. 47 miliar dari PBB. Dari PKB 87 miliar. PKB 87 miliar. Ini tugas besar untuk kita dan tentunya kita harus kolaborasi kerjasama dengan seluruh instansi untuk mengamankan penerimaan. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar reses masa sidang 1 tahun 2025 di Rumah Kepala Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor, Selasa 11 Februari 2025 siang. Turut hadir dalam reses ini Kepala Desa se-Kecamatan Kanor, Ketua DPAC PKB Kanor, Dewan Mustasyar, Dewan Syuro PKB, anggota Dewan Tanfis, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan ini, Abdullah Umar menegaskan bahwa reses merupakan kegiatan penting yang sejatinya secara fungsional sebagai sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Reses sendiri merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi, aspirasi, untuk kemudian dijadikan sebagai patokan dan disalurkan dalam rapat di DPRD. Abdullah Umar mengatakan bahwa Kanor mempunyai potensi yang bagus untuk dikembangkan. Pihaknya melihat infrastruktur di Kecamatan Kanor sudah mulai bagus, namun ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten. Di antaranya adalah cek dam di Desa Kabalan yang sudah puluhan tahun belum tertangani. Tanggul dan hamparan daerah tepian Bengawan Solo juga harus mendapatkan perhatian serius agar setiap tahun warga dan para petani tidak menghadapi banjir dan tanggul jebol yang tentu berdampak terhadap pertanian masyarakat. Selain itu, ada beberapa hal penting di Kecamatan Kanor yang harus dikembangkan. Di antaranya ialah agrowisata, jalan lingkungan, industri pertanian, serta unit-unit usaha UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Ya, kegiatan hari ini adalah reses anggota DPRD masa sidang 1 tahun 2025 yang tentu ini menyerap aspirasi masyarakat terutama di Kecamatan Kanor untuk kemudian dituangkan usulan masyarakat di APBD 2025 dan APBD Induk 2026 yang hadir pada kesempatan siang hari ini dari berbagai komponen, Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Kanor, kemudian juga dari tokoh agama, tokoh pemuda dan struktur partai juga hadir. Pada prinsipnya mereka mengusulkan banyak sekali terutama di bidang keagamaan, pembangunan masjid, kemudian jalan, infrastruktur, dan yang paling dominan di wilayah Kecamatan Kanor ini adalah pembangunan cek dam untuk pertanian maupun arus aliran Sungai Bengawan Solo yang ini menjadi konses juga dari pemerintah kabupaten. Tentu kita berupaya semaksimal mungkin apa yang selama ini belum tertangani terutama di bidang pengairan dan pertanian di wilayah Kecamatan Kanor akan kita upayakan kita sukseskan pembangunannya di tahun 2026. Ya, tentu kita lebih bisa mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan, keinginan masyarakat terutama di Kecamatan Kanor terkait dengan posisi kebutuhan fasilitas umum yang tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama pemerintah kabupaten dan DPRD untuk kemudian merealisasikan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Dalam reses ini, Abdullah Umar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, ia akan selalu berjuang demi kesejahteraan masyarakat. Samsul Alim, Yanto, JTV, Bojonegoro.